Ya, harapannya eh, kampus futuristik ini bisa mencerminkan jiwa arsitek tahun 2050 seperti apa sih mimpinya, kehidupan yang seperti apa yang akan terjadi di kehidupan kampus. Nah, tapi dibatasi supaya mudah adalah yang digunakan adalah setnya kampus ITENAS dan prodinya ITENAS. Itu hanya sekedar pembatasan saja. Tapi desain dan fungsi ruang dan apa nanti Pak Novan yang akan lebih jelaskan ya. Intinya mudah-mudahan 2050 kita menciptakan kampusnya dari sekarang udah terbayangkan lah. Setidaknya kita merasakan, oh seperti itu ya. Sekarang kita langsung saja sapa ketiga para narasumber kita. Di sini kita sudah kehadiran Pak Keng Estanzil sebagai Ketua Sayembara Kampus Futuristik ITENAS 2050. Selamat siang menuju sore Pak Keng. Selamat siang menuju sore, tetap sehat dan semangat. Dan kemudian narasumber kita yang kedua di sini ada Pak Novan Prayoga sebagai bidang kegiatan sayembara. Selamat sore Pak. Sore semuanya. Selamat sore, dan di sini kita juga kehadiran ada Bu Irma Permadi sebagai Sekjen PAHI ITENAS Bandung. Selamat sore Bu Irma. Selamat sore Mbak Ziza, Mas Bayu. Halo, selamat sore Katalog Pro. Selamat sore Bu Irma, selamat sore siang Pak Kang, selamat Pak Keng, dan Pak Novan. Oke, dan sebelum kita masuk Bu Irma dan Pak Novan, mungkin Pak Keng boleh sedikit kasih kisi-kisi mengenai sayembara desain futuristik kampus ITENAS ini seperti apa Pak? Sebagai pembuka Pak, monggo. Oke, terima kasih. Selamat sore buat rekan-rekan semua yang hari sore ini tentu dalam kondisi semangat dan sehat dan penuh optimis. Nah, pada tahun ini kami dari PAI Bu Irma menugaskan saya untuk membuat satu sayembara. Sayembara memang sudah ada, kita mencoba membuat satu gagasan yang 2050 tuh kampus seperti apa ya. Jadi kampus 2050 tuh dengan adanya pandemi 2 tahun ini diharapkan banyak inovatif dan kreasi-kreasi mimpi-mimpi di tahun 2050 itu kampus belajar itu seperti apa. Nah, diharapkan dalam lomba ini keluar desain-desain yang sangat menarik yang tidak terbayangkan, dan saya yakin itu akan terjadi di 2050, di mana saya sendiri mungkin sudah pikun, belum meninggal ya sudah pikun, tidaknya cuma itu. Tahun lebih gitu. Ya mungkin ini Novan yang masih bisa melihat gitu dengan agak tidak pikun. Ya harapannya kampus futuristik ini bisa mencerminkan jiwa arsitek tahun 2050 seperti apa sih mimpinya, kehidupan yang seperti apa yang akan terjadi di kehidupan kampus. Nah, tapi dibatasi supaya mudah adalah yang digunakan adalah setnya kampus ITENAS dan prodinya ITENAS. Itu hanya sekedar pembatasan saja. Tapi desain dan fungsi ruang dan apa nanti Pak Novan yang akan lebih jelaskan ya. Intinya mudah-mudahan 2050 kita menciptakan kampusnya dari sekarang udah terbayangkan lah. Setidaknya kita merasakan, oh seperti itu ya. Kurang lebih itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Keng. Dan menariknya di sini saya juga melihat bahwa sayembara ini pun tidak hanya diselenggarakan oleh dari kampus ITENAS, tapi ada peran turut serta dari para alumni arsitek ITENAS seperti itu. Dan mungkin Bu Irma, kita boleh dikenalkan sedikit mengenai perkumpulan alumni arsitektur ITENAS ini seperti apa sih Bu? Ya, saya mau sapa dulu ya Mbak Ziza, luar biasa. Selamat siang menuju sore, tetap semangat, salam sehat. Untuk Bapak Ibu yang sudah menyempatkan hadir di siang hari ini yang cukup terik ya Bapak Ibu, terima kasih banyak atas kehadirannya. Kemudian saya mengucapkan salam hormat untuk alumni arsitektur ITENAS Bandung yang juga sudah menyempatkan hadir, kepada para pengurus PAI, ada Pak Muda, saya lihat tadi ada Ibu Dian, selamat siang Bapak Ibu. Kemudian untuk pengurus PAI lainnya yang hadir, dan tak lupa saya ingin mengucapkan terima kasih juga untuk Himpunan Mahasiswa Arsitektur ITENAS Bandung HMA. Saya lihat tadi ada Mbak Rika dan kawan-kawan. Sekali lagi terima kasih sudah menyempatkan hadir pada siang hari ini.
Saya Irma R. Permadi, nama panggungnya tuh Mbak Ziza, nama yang tertera di kartu mahasiswanya Irma Rosalia Handayani. Oh panjang ya Bu? Oh iya, jadi saya melalui suatu proses, alhamdulillah menjadi Sekjen ya, Sekretaris Jenderal di Perkumpulan Alumni Arsitektur ITENAS Bandung untuk masa bakti 2021 sampai 2024. Saya mohon maaf ini mewakili Ketua Umumnya Bapak Haji Suryaman yang berhalangan hadir. Dan mohon maaf satu lagi saya ingin menyapa Bapak kita yang luar biasa pada siang hari ini. Ini sudah hadir nih. Suatu kehormatan buat kita juga, Kaprodi dari Arsitektur ITENAS Bandung. Selamat siang Bapak Teki Hendarto. Selamat siang Pak Teki. Selamat siang Pak Teki. Terima kasih Pak sudah hadir. Bu Ziza, ya, dan juga teman-teman lain, selamat siang semuanya. Sehat selalu semuanya. Iya. Nah, tanpa dukungan beliau nih PAI mungkin tidak selancar inilah. Terima kasih Pak Teki. Jadi lanjut ya. PAI pada prinsipnya adalah perkumpulan alumni Arsitektur ITENAS Bandung. Memang sudah saatnya prodi arsitek itu memiliki ikatan alumni yang kuat ya. Dan tujuannya memang untuk menghimpun para alumni, kemudian kita menjalin komunikasi dan mengembangkan potensi untuk bekerja sama baik secara sesama alumni maupun kami ini menjadi mitra bagi alma mater Arsitektur ITENAS Bandung. Dan kami ini juga diharapkan sih bisa turut berperan aktif ya dalam usaha mencerdaskan bangsa dan pemberdayaan masyarakat. Di PAI sendiri ini ada pengurus-pengurus dan bidang-bidang. Bidang kami itu sampai 7 Mbak Ziza, Mas Bayu. Jadi memang luar biasa lengkap dari mulai bidang keanggotaan, komunitas, pengembangan organisasi, keprofesian, kemudian dana usaha, bahkan media sudah pasti, kemudian ada bidang yang membawahi maksudnya menaungi legal ya, masalah legal dan advokasi. Karena profesi kami ini tidak lepas karena sudah ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang arsitek, tentunya ada payung hukum, ada regulasi hukum. Jadi sebenarnya di PAI ini luar biasa komplit sekali Mbak Ziza dan Mas Bayu, bagaimana PAI berusaha untuk menghimpun seluruh alumni untuk dapat bergerak bersama, berkolaborasi dan bersinergi, apalagi sekarang eranya MBKM ya, di dunia pendidikan, Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, di mana tentunya alma mater atau institusi pendidikan itu membutuhkan peran aktif, peran serta para alumninya. Nah, sinergitas yang positif dan baik ini yang sebenarnya diperlukan oleh kedua belah pihak. Jadi memang sudah saatnya sih serius tapi santai begitu. Jadi tidak hanya sekedar seperti yang sudah-sudah ya, tapi memang PAI yang kali ini tuh memang harus lebih mempunyai peran serta yang positif, yang membanggakan ya untuk alma mater. Bagaimana kita dapat bersama-sama juga mendorong akreditasi, barangkali begitu ya Pak Teki, untuk jurusan arsitektur ITENAS Bandung. Beberapa saat yang lalu PAI memang telah membuat MOU ya, nota kesepahaman, yang ini juga sungguh membanggakan karena dengan demikian ada MOU dengan pihak Rektorat ITENAS sendiri. Kalau tidak salah tanggal 26 Agustus kami menandatanganin MOU tersebut. Jadi gerak langkah kami itu jadi lebih solid dan pihak Rektorat ITENAS tentu mendukung ya setiap kegiatan yang kami adakan. Kemudian MOU juga kemarin dengan beberapa perusahaan yang dimiliki oleh alumni. Nah, ini kan dalam rangka mendukung bagaimana nanti para alumni, adik-adik mahasiswa nih yang sedang sekarang berkuliah, membutuhkan tempat ya, Pak Teki, gitu ya, untuk magang profesi, karena menjadi salah satu syarat di dalam nanti keprofesian mereka, magang profesi. Nah, ada satu bidang di PAI yang nanti mendata, Mbak. Jadi berapa alumni yang memiliki usaha, karena memang juga entrepreneur itu juga dibutuhkan ya untuk dapat mewujudkan itu semua. Jadi didata dengan baik berapa alumni yang memiliki perusahaan
sehingga nanti adik-adik mahasiswa kami itu ketika melangkah ke jenjang berikutnya tidak kebingungan begitu Mbak. Wah, enak berarti ya Bu ya. Sebenarnya udah difasilitasi dari PAI sendiri ya untuk lapangan pekerjaannya. Iya, seperti ya gitu memang. Jadi tapi kan memang harus ada tertib administrasinya ya. Jadi kita buat nota kesepahaman, ada MOU, kemudian ada beberapa kegiatan yang luar biasa dari bidang 3 kami oleh Ibu Tris ya, beliau ketuanya, sayangnya tidak hadir pada siang hari ini. Beberapa kali sudah melakukan kegiatan donor darah. Kemudian ada Jumat Berkah, kemudian ada beberapa talk show mengenai keagamaan juga. Kemudian kita yang terakhir itu dari bidang 4, bidang keprofesian, pengabdian. Ada juga bidang pengabdian masyarakat tadi ketuanya Ibu Tris. Dan kami juga bagaimana mendorong gedung tercinta kami, gedung 17, tempat kami dulu menimba ilmu di ITENAS itu tersertifikasi secara green building gitu ya. Jadi bagaimana kampus kami tercinta khususnya gedung 17 ini sudah memiliki beberapa indikator green sehingga nanti mendapatkan sertifikasi dan bisa menjadi contoh untuk gedung-gedung lainnya di ITENAS begitu. Nah, kemudian selanjutnya ini luar biasa, Pak Keng ini senior saya, Mbak Ziza, Mas Bayu. Beliau dan beberapa alumni senior itu menggagas bagaimana membuat suatu rangkaian acara menuju Disnatalis ITENAS yang ke-50 tahun. Nah, salah satunya ini ya 50 tahun emas, Mas Bayu. Jadi bagaimana kita semua berkolaborasi membuat satu sayembara. Betul tadi Pak Keng sudah sampaikan. Mungkin nanti detailnya dengan Pak Novan Prayoga. Beliau juga luar biasa nih, rajanya sayembara dari ITENAS nih. Pengalamannya cukup banyak. Ini kayaknya kita akan banyak undang Pak Novan juga untuk banyak sharing-sharing tentang sayembaranya nanti ya Bu Irma ya. Iya, betul. Jadi ide-ide alumni ini luar biasa loh. Banyak sekali ya bagaimana kita mewujudkan tuh satu persatu. Kemudian nanti ada homecoming juga. Ada buku ini beberapa seperti Pak Mino mungkin belum hadir ya, Pak Mino, kemudian Pak Muda, selamat siang Pak Muda Siregar. Beliau juga aktif di Ikatan Arsitek Indonesia. Kolaborasi juga kami dengan Himpunan Mahasiswa Arsitektur HMA ITENAS. Jadi mudah-mudahan kegiatan sayembara ini menjadi tombak sejarah lah bagi ikatan alumni arsitektur ITENAS ke depan. Wah, demikian Mbak Ziza, Mas Bayu sekilas tentang PAI. Tadi logonya sudah ditampilkan. Itu juga karya alumni kita kalau tidak salah Kang Ridwan. Terima kasih banyak. Logonya luar biasa, warna-warnanya juga mewakili semangat kita semua gitu. Terima kasih Bu Irma. Nah, saya sebelum masuk ke sayembara, saya mau mengundang Pak Teki nih. Pak Teki, kalau misalnya menurut Pak Teki sendiri, gimana keberadaan PAI ini baik untuk Kaprodi Arsitek di ITENAS sendiri, Pak? Baik, terima kasih Bu Ziza. Jadi bintang ngomong saya aja. Sekalian, Pak. Okay. Baik, terima kasih ya atas kesempatannya. Baik. Ini terima kasih sekali nih Bu Irma dan kawan-kawan sudah menginisiasi kegiatan yang saya kira ini bukan hanya mengenai sayembara ya sebetulnya ya gitu. Tetapi lebih jauh adalah sebetulnya aksesibilitas terhadap mungkin boleh disebut bahwa beberapa yang berkaitan dengan lingkup pekerjaan sebagai seorang desainer atau arsitek itu penting. Ya. Jadi salah satunya adalah dengan adanya keberadaan PAI. PAI ini penting sekali kalau buat kami ya, gitu karena itu betul-betul menjadi mata juga gitu ya, kepanjangan tangan gitu ya dari program studi. Oke, kami fokus pada mahasiswa baru ya, pada mahasiswa untuk bagaimana mereka belajar di dunia arsitektur secara umum atau dunia konstruksi lah secara besarnya lagi ya, besar. Tetapi bagaimana sih sebetulnya link and match itu dijalankan atau dilaksanakan di luar setelah mereka nanti pasca mahasiswa gitu kan, setelah mereka lulus gitu. Nah, di situ sebetulnya serah terima dalam tanda kutip serah terima bahwa masuknya mereka keluar dari status mahasiswa gitu menjadi alumni itu harusnya ternaungi dengan baik di PAI. Makanya betul sekali ya tadi yang disampaikan oleh Bu Irma, kolaborasi antara PAI sama Prodi itu sangat penting gitu ya. Jadi kegiatan-kegiatan apapun yang berkaitan sama
sayembara kayak seperti sekarang ini, kemudian bicara tentang katalog yang mau disampaikan tentang produk-produk, update produk segala macam, itu juga menjadi sesuatu yang harusnya mereka sudah mengenal sejak dini ya, sejak tingkat 2 lah atau tingkat 1, tingkat 2 dan seterusnya. Jadi saya kira itu kepentingan kami dari sisi program studi berkaitan dengan kolaborasi yang harus tetap dijaga sinergitasnya ini dengan pihak PAI. Itu mungkin Bu Ziza, Pak Bayu. Pak Teki, saya jadi ada pertanyaan sedikit nih ke Pak Teki. Satu lagi ya, Pak Novan sabar sebentar ya Pak. Ini karena kita kan ngobrol panjang lebar nih tentang sayembara ke Pak Novan. Nah, saya jadi penasaran seberapa jauh sih Pak peran PAI ini? Maksud saya, apakah mungkin dalam satu semester ada mengundang alumni-alumni gitu untuk menjadi dosen tamu gitu? Karena ya kita tahu bersama alumni-alumni ITENAS banyak yang menjadi arsitek besar nih Pak, gitu kan. Maksud saya, karena kadang-kadang sebagai mahasiswa nih, selain kita belajar apa itu arsitektur, tapi juga mendengar pengalaman dari alumni atau senior itu cukup penting tuh Pak. Nah itu, apakah sampai ada sesi-sesi seperti itu Pak dari PAI sampai masuk ke perkuliahan Pak? Oke, sebetulnya itu bisa melalui secara institusi ya, di kelembagaan seperti PAI, atau memang individu yang memang tergabung di PAI itu sebagai dosen tamu ya, atau minimal itu sebagai narasumber lah, minimal itu minimal sekali ya, sebagai narasumber. Jadi beberapa kali kan kami pakai juga teman-teman alumni yang dalam tanda kutip barangkali sudah punya spesialisasi ya di bidang perancangannya apa gitu ya. Contohnya misalnya kalau Pak Novan tuh di bangunan yang jenis sayembara gitu, udah pasti orang kepikir kalau ada sayembara pasti Pak Novan kepikirannya gitu. NTPN tuh udah kebayang lah gitu ya, ini orang-orangnya. Kalau misalnya bangunan ibadah misalnya kebayang mungkin mungkin salah satunya Pak Muda juga ingat kepikir ya. Jadi kalau kita kan di prodi kan lebih nanti pada kasus-kasusnya kan, kasus-kasusnya seperti apa sih? Oh sekarang misalnya tugas saya lagi mau kasus rumah sakit kemarin, wah lagi berpikir rumah sakit, berarti cari orang-orang yang terbiasa di bidang rumah sakit atau konsultan di rumah sakit. Nah terus pasti ada alumni di situ. betul Pak. Dari kemarin pun pasti ketemu aja, salah satu atau dua pasti ketemu aja gitu. Jadi susah juga nyari yang nggak ketemu. Gitu. Nah tetapi satu prinsip bahwa ini sebetulnya peran yang PAI tadi masukkan, bahwa misalnya kalau masuk ke dalam yang sifatnya reguler, ya dalam terjadwal itu sangat memungkinkan sekali. Ya, itu sudah coba dalam 1-2 semester inilah. Itu kemarin beberapa PAI itu menjadi narasumber di dalam proses awal tugas akhir seperti itu. Nah bahkan mungkin tahun 2015 yang lalu ya kita pernah diadakan PAI untuk mengadakan reuni terbesar saya kira gitu ya. Bahkan itu antusiasnya cukup tinggi sekali, dan itu baru luar biasa yang kita lakukan. Ini mungkin barangkali momennya untuk yang tahun rencana 50 tahun Desember ini juga kami mencoba untuk mengadakan seminar besar juga nih, kelihatannya begitu ya. Ini kan pendidikan arsitektur yang 50 tahun berarti kan sama ya, umur ITENAS sama dengan prodinya lah kira-kira begitu. Jadi saya sedang mengangkat coba nanti mencari momen di entah November atau Desember ini kita membuat seminar. Gitu. Amin. Ya minimal teman-teman mahasiswa arsitektur ITENAS nggak akan pusing lagi cari KKN ya Pak, buat tempat intern. Oke, Pak Teki sekali lagi terima kasih atas sharing-sharingnya. Sukses ya buat semuanya. Terima kasih Pak Teki. Saya menyimak. Oke. Ya Pak. Oke, nah sekarang kita masuk nih ke sayembara desain futuristik ini. Nah, kita akan undang Pak Novan. Nah ini juga kalau teman-teman atau Bapak Ibu sudah dapat flyer undangannya ya acara hari ini ya Zah, itu kalau dilihat lumayan emis tuh, ada tampilan hadiah. Nah ini nanti ya Pak, itu terakhir aja tuh yang ngomong itu. Cuman kita akan ngobrol di awal-awal tentang sayembaranya seperti apa dan bagaimana tornya. Tapi saya mengingatkan kembali bagi teman-teman atau Bapak Ibu sekalian, kalau ingin ada yang berpartisipasi untuk tanya-tanya tentang PAI atau nanti sayembaranya gitu ya, itu silahkan menuliskan di kolom chat terlebih dahulu gitu. Apa saja silahkan ditanyakan, nanti setelah kita selesai diskusi dengan Pak Novan, Bu Irma, Pak Teki, dan Pak Keng, kita akan membacakan pertanyaan teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Oke, silakan Mbak Ziza.
Oke, silakan Pak Novan. Mungkin boleh dijelasin dulu nih kenapa akhirnya muncul ide mengadakan sayembara desain futuristik ini, Pak. Boleh, silakan Pak. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, makasih Mas Bayu, Bu Ziza, yang Pak Teki, dan Pak. Maaf, Pak Keng, izin menyampaikan untuk hal sayembara ini. Sebenarnya sayembara ini bukan dari pemikiran saya pribadi nih, Bu Ziza. Jadi ini dari PAI karena ini adalah memperingati 50 tahun kampus Tenas. Nah, dari 50 tahun kampus di Tenas ini kita ingin berpikir sesuatu yang yang bisa kita lakukan sebagai bagian dari prodi, khususnya kita di arsitektur, apa yang bisa kita lakukan ya untuk sumbangsi ke kampus. Akhirnya ini ide dari teman-teman PAI juga, terutama Kang Yoga, berpikir bagaimana kalau kita adakan kompetisi atau sayembara mengenai gagasan yang sangat visioner di kampus Tenas. Dan sayembaranya nggak tanggung-tanggung, ini 2050, artinya kita akan berpikir 30 tahun ke depan itu dunia pendidikan atau dunia kita itu akan seperti apa gitu. Nah, challenge-nya akan menarik di sini. Challenge-nya akan menarik karena peserta itu punya misi yang sifatnya visioner. Itu mereka akan berpikir visioner mengenai rencana. Nah, mungkin saya boleh share sedikit ya mengenai. Boleh Pak. Monggo Pak. Ya. Sebenarnya kalau dalam sayembara pasti ada dua pendekatan sebagai itu. Jadi nanti peserta itu kita sebenarnya membebaskan mereka untuk berkreasi, tidak ada larangan apakah peserta akan sangat apakah mereka akan mempertimbangkan bangunan existing Tenas. Itu tetap ada regulasi. Tujuannya memang kita ingin mengadakan rancangan yang visioner, memiliki inovasi serta sudah berpikir kemajuan tahun 2050. Itu sayembaranya listrik Tenas dengan temanya eksperimen arsitektur, karena para peserta ini akan bereksperimen di 30 tahun ke depan akan seperti apa. Nah, sebenarnya kita sudah mulai di awal September, kan di Agustus pun sudah mulai, di pertengahan Agustus sayembara sudah mulai, kemudian kita sempat di 4 September awal bulan itu sudah ada unwasing, jadi penjelasan mengenai rundown dan teknis sayembara. Pendaftaran itu kita buka sampai di November, jadi hampir di hari bulan terakhir. Jadi ini pendaftarannya masih dibuka, silakan bagian ini masih dibuka karena sampai akhir September ini masih ada early bird, jadi tidak reguler, ada diskon. Kemudian di 7 September ini pengumpulan karya dan kita ada mini pameran di Tenas. Jadi nanti akan ada sayembara yang sudah disubmit oleh peserta berupa hard copy, ini akan dipamerkan di Tenas. Nah, ini silakan buat rekan-rekan dari peserta atau yang mau menyediakan karya visioner, ini silakan main ke Tenas. Nah, di sini selama pameran ini juga ada penjurian. Nah, ini penjurian oleh para kaprodi yang Tenas untuk mendapatkan 10 karya terbaik. Lalu di Desember nanti ada penjurian final, dan di sini peserta yang akan shortlist akan dihubungi dan presentasi di depan juri, Pak Duga, John Martono, dan Pak Ruli. Juri situ. Peserta akan presentasi selama 15 menit, kalau tidak 15 menit di depan para juri di gedung serbaguna di podium tentunya. Jadi momen yang sangat menarik. Ini lokasi kampus Tenas. Nah, ini delineasinya. Jadi kampus Tenas ini ada di Jalan PH Mustafa ya, atau orang-orang ngomong di PH Mustafa atau di Pahlawan ya. Karena kita ada dua pintu masuk sebenarnya. Ada dari sini, kemudian ada dari samping. Walaupun dari samping ini pintu untuk kendaraan roda 2. Nah,
Ini areanya, jadi bisa dilihat secara tampak atas ya blok mas ini. Jadi ada beberapa fungsi masa bangunan di sini. Nah, dengan luas area itu sekitar 4,9 hektar ini delimitasi areanya. Kemudian, nah ini ada sedikit mengenai regulasi KDB, Komisi Dasar Bangunan. Di kampus ITENAS ini sudah ada sekitar 41,4% lantai dasar yang terbangun. Dengan angka ini kita masih punya sekitar 30% kurang spare untuk pengembangan. Sebenarnya regulasi di sini itu 70% maksimal. KLB-nya masih 1,1, masih ada memungkinkan untuk perluasan. Nah, data-data ini dapat peserta unduh dari Google Drive yang disediakan oleh panitia. Nanti begitu daftar, ini link ini akan di-share dan mereka akan dapat data CAD yang ini, kemudian data blok masa bangunan yang seperti ini. Ini fungsinya hanya untuk menggambarkan 3 dimensi kampus ITENAS existing saat ini. Walaupun nanti dalam sayembara peserta bisa mengabaikan, misalkan saya bangun ini mau saya hilangkan, saya membuat fungsi yang baru. Misalkan, itu masih boleh ya Pak ya? Itu boleh. Jadi peserta tidak terlalu diarahkan untuk memfokuskan bangunan existing harus tetap ada. Nah, tapi peserta akan diberikan data-data bangunan seperti ini bahwa apa yang mereka hilangkan itu harus tetap ada. Walaupun mereka menghilangkan 2 gedung, misalkan mereka ingin membangun 1 tower yang baru, mereka sudah punya program ulang dengan luasan segini, yaitu tidak bisa dihilangkan begitu saja. Nah, saya balik lagi ke data. Berarti sebenarnya, maaf Pak Novan, saya mau nanya jadinya. Berarti sebenarnya untuk dari site-nya ini sudah ditentukan dan gedung-gedungnya sudah ditentukan, jadi dari masing-masing peserta itu bebas mengubah posisi gedungnya sendiri gitu ya Pak? Tinggal berkreasi ulang gitu ya Pak ya? Iya, karena ini kan 2050 ya. Biasanya di sayembara itu akan ada 2 pendekatan nih peserta itu. Akan ada yang angkan bangunan existing, dia menambah pembangunan bangunan bangunan baru. Betul. Kemudian ada juga yang saya mau menghilangkan beberapa gedung di sini, saya akan membuat suatu bangunan yang terintegrasi, terpadu, ya menjadi ikon atau menjadi apa, itu diperkenankan. Sisi kreativitas nantinya. Gitu Mas, teknologi. Nah, di ITENAS ini semuanya masih berorientasi kendaraan motor. Jadi antara gedung ini dipisahkan oleh parkir, kemudian sirkulasi kendaraan dan sebagainya. Nah, kondisi existingnya seperti ini. Jadi antara gedung satu ke gedung lainnya beberapa dihubungkan dengan selasar, ya teras dan sebagainya. Yang lainnya memang harus melewati jalan sirkulasi kendaraan. Nah, ini existing seperti ini. Nah, kalau dari blok masa kurang lebih seperti ini. Ini dikhususkan supaya peserta itu ada gambaran mengenai ketinggian elevasi gedung di kampus ITENAS. Jadi kalau kita lihat ini tidak ada bangunan yang high rise ya, menonjol ke atas, semuanya hampir sama, ketinggian 3 atau 4 lantai maksimal sih. Nah, kemudian juga kami dari PAI juga sudah melengkapi data kampus itu dengan foto drone. Nah, itu juga bisa dilihat di Google Drive, di download ya, sebagai database saat nanti masuk ke perencanaan. Nah, buat yang kemudian untuk ITENAS atau ada di luar Pulau Jawa atau di Bali, sebenarnya teman-teman bisa masuk ke ini website ITENAS. Di sini ada ITENAS Virtual Tour. Ini mirip sama Google Street View ya. Kita bisa lihat jalan dan sebagainya. Nah, di fitur ini setidaknya rekan-rekan peserta bisa mendapatkan gambaran visual mengenai kampus ITENAS, mulai itu gerbang, kemudian kantin, sirkulasi kendaraan, selasar, bahkan kalau tidak salah sampai ke interior BSG juga ada. Nah, bisa menjadi gambaran visual lah. Nah, memang ini belum yang update di tahun sekarang, karena cuma ini masih mewakili lah kurang lebih seperti itu. Nah,
Untuk regulasi ini juga kita sudah mendapatkan data yang tadi saya bilang KDB-nya masih 41%. Ini masih bisa dikembangkan karena maksimal itu di 70%. Jadi data ini bisa rekan-rekan peserta dapatkan sebagai parameter yang untuk merancang supaya tidak lebih KDB-nya, tidak lebih KLB-nya dan sebagainya. Nah, ini kan sudah ada nih maksimal 70%, KLB maksimal 21%, kapak BSP-nya 60%. Jadi jika peserta ingin mengembangkan fasilitas baru, gedung baru, misalkan mereka akan tetap memperhatikan aspek ini. Misalkan mereka yang membangun asrama, katakanlah baru di situ, mereka akan tetap memperhatikan pada regulasi ini dengan spare yang masih. Atau ada peserta yang ingin menghilangkan beberapa fungsi bangunan, mereka akan membuat suatu fasilitas baru yang terintegrasi, mereka juga tetap harus melihat regulasi ini. Karena salah satu jurinya ada dari Institut Cipta Bintang Maruli. Nah, ini juga kita berikan sebagai guideline para peserta mengenai bangunan kredit tenas. Ini kami berikan supaya misalkan ada peserta yang ingin tadi, saya ingin menghilangkan gedung teknik industri mesin cukup retrofit, mereka harus lihat luasannya berapa dan apa. Jadi ketika mereka membuat satu fasilitas baru atau gedung yang terintegrasi itu jangan dihilangkan fungsi-fungsi yang utamanya. Itu yang menjadi salah satu parameter. Jadi memang kita dikenalkan peserta itu untuk berkreasi atau utopia, tapi ada yang sifat-sifatnya perlu dipenuhi. Nah, wah, ini sih informasi yang tadi disampaikan dan kita bisa dapat di website ya, Zah. Ini udah sangat membantu sih. Betul. Saya boleh ikutan nggak, Pak? Boleh. Nah, Pak, ini yang menarik kalau dari slide ini, gedung ITENAS hanya direncanakan hanya untuk 3-4 lantai, Pak. Kenapa tidak diizinkan lebih dari 4 lantai itu, Pak? Ini yang jadi pertimbangan gini. Jadi pasti ada mungkin ada peserta sayembara yang berpikir bahwa kita akan mempertahankan gedung existing, misalkan seperti itu. Tapi kalau misalkan mereka akan mengembangkan secara vertikal, itu tidak dipertahankan. Jadi mereka harus memikirkan cara lain, misalkan apakah struktur yang seperti apa. Jadi ini diperuntukkan bagi para peserta yang tetap ingin mempertahankan gedung existing. Tapi kalau yang tidak, berarti kan tidak jadi juga ini. Kemudian untuk ketentuan teknisnya, jadi peserta menggunakan luasan area existing, jadi delineasinya sudah jelas. Kemudian nanti data itu bisa di-download ya untuk CAD, kemudian dan lain-lainnya, komponen udara, lain itu ada di Google Drive, linknya nanti akan bisa di-download ketika sudah mendaftar. Temanya eksperimental arsitektur, ya karena itu kita 30 tahun ke depan, ya kita sebenarnya bereksperimen bangunan itu akan seperti apa, atau pengembangan kampus itu akan seperti apa. Kemudian pengembangan bangunan baru ini tetap memperhatikan regulasi dari kota, kemudian kebutuhan ruang kampus. Nah, mungkin terakhir ya, ini adalah beberapa, sebenarnya ini adalah masukan untuk kampus. Nantinya kami sih mengharapkan peserta juga mempertimbangkan rencana depan ITENAS, walaupun nanti mereka akan berpikir futuristik. Nah, seperti misalkan adanya satu bangunan ikonik yang ikonik, jadi silakan posisinya mau di mana, kemudian bentuknya seperti apa, itu kita silakan kepada peserta ini mencerminkan aspek futuristik di beberapa tahun mendatang. Dan kami juga ingin ada fasilitas olahraga yang padu. Sebenarnya sih di kampus kita tuh ada beberapa lokasi. Di belakang dekat Student Center ada lapangan voli, lapangan basket, futsal, juga ada lapangan tenis. Jadi area olahraganya tersebar ya, namun belum representatif. Nah, kita ingin ada satu tempat yang bisa menjadi
fasilitas olahraga yang terpadu, silakan diposisikan dalam peserta itu di mana. Sebenarnya di dalam sayembara ini peserta itu dipersilakan untuk menambah ide-ide baru, fasilitas baru yang belum ada di kampus Tenas. Tadi saya bilang nanti bisa nggak kalau ada asrama, ada hotel, misalkan kita masih menunggu itu menambah fasilitas yang berkaitan dengan menunjang aktivitas kampus. Dan konektivitas ya, saat ini kita masih berorientasi ke jalan kaki dan roda 2. Nah, seperti yang tadi kita bicarakan, apakah akan buat skywalk misalkan, atau membuat area fasilitas itu jadi tribun dengan ruang hijau, berarti parkir bisa dijadikan menjadi satu area dalam bentuk parkir misal seperti itu. Nah, itu dipersilakan kepada para peserta untuk berkreasi mungkin. Nanti di akhir pengumpulan panel nanti kita akan berikan format acuannya dalam model landscape, kemudian nanti panelnya ditempel di rapor. Kalau untuk pokoknya itu seperti ini, ada Tenas, PAI, dan Kemenhan. Kemudian ada Fakultas Sayembara, Divisi Sayembara, dan ini lembar untuk panelnya. Kita maksimal 6 lembar panelnya. Seperti ini. Jadi terakhir mungkin sayembara ini adalah satu kompetisi yang menghasilkan gagasan yang visioner pengembangan kampus 2050. Tantangannya sebenarnya sangat menarik, jadi kita dipaksa untuk berpikir 30 tahun ke depan. Jadi seperti itu penjelasan dari saya untuk mengenai sayembara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Dan kepada Mas Bayu dan Bu Aziza. Pak Novan, Bu Irma, Pak Teki jangan kemana-mana dulu, dan Pak Keng, ini kayaknya saya akan banyak pertanyaan nih. Ini kebayang sih ya, nanti kedepannya mungkin desain pemenang nanti gitu ya, mungkin bisa jadi time capsule gitu ya. Yang kemungkinan desain itu akan terrealisasi kan kemungkinannya cukup besar gitu. Apalagi kita ngomongin satu institusi seperti ITENAS gitu yang ya kedepannya 30 tahun ke depan kita nggak akan tahu ternyata memang bisa terrealisasi desain dari peserta itu gitu. Nah, satu pertanyaan saya nih Pak gitu. Tadi kan kalau kita dengar dari Pak Novan itu banyak hal-hal menarik nih di Tenas. Jadi kayak ada fasumnya juga kayaknya cukup membantu mungkin masyarakat di lingkungan kampus gitu ya, bisa mendapatkan fasilitas kesehatan dan yang lain-lain. Dan juga tadi harapannya pada saat mendesain gitu teman-teman peserta juga harus memperhatikan tata kota. Nah itu saya kepikiran apakah nanti kedepannya ada kemungkinan berkolaborasi juga dengan Pemprov atau Pemda Bandung gitu Pak, karena ini kita membicarakan juga kan ITENAS salah satu universitas atau kampus yang ikonik gitu ya Pak Novan. Ya silakan, mungkin Pak Novan mau langsung jawab atau Bu Irma atau Pak Teki silakan. Ya Pak Teki. Oh jadi saya jawab sih Pak Novan. Tapi prinsip begini, kalau kami kan institusi pendidikan kan tetap berada pada wilayah atau ketentuan peraturan kota itu pasti ya. Jadi secara prinsip teman-teman juga pasti panitia atau sayembara juga pasti sudah memberikan bahwa ada batasan-batasan yang berkaitan dengan apakah itu ada rencana pelebaran jalan ataukah itu ada rencana flyover di atas itu atau ada rencana apapun lah. Ya, itu harus menjadi constraint-nya juga di dalam konteks ini gitu. Nah, bahkan kan salah satu juri kalau salah dari Pemkot ya, Pemprov Kota ya. Jadi rasanya supaya jangan belajar melanggar lah gitu ya. Jadi kita harus ketentuan itu gitu. Jadi rasanya kalau dari sisi aturan itu tidak hanya itu juga ya, tidak hanya sebenarnya kata sama aturan tata ruang ya, tapi juga mungkin katanya sama hidup misalnya seperti itu ya. Kemudian nanti kaitannya sama energi barangkali itu bisa jadi menjadi
menjadi batasan-batasan bahwa misalnya kampus itu, saya nggak tahu ya apakah akan berlaku tidak. Misalnya kampus itu harus bisa mereduksi energi misalnya sekian persen dengan jumlah manusia. Itu barangkali akan muncul aturan-aturan seperti itu. Ya. Misalnya kampus tidak boleh mengeksploitasi air misalnya sebesar sekian meter kubik atau menghasilkan sampah gitu kan. Itu juga entah di tahun 2000 berapa itu pasti sudah ada ketentuan itu gitu kan, dengan jumlah mahasiswa yang sekarang mungkin 7.000 8.000 orang gitu ya. Kali itu kan juga harus menjadi pertimbangan seperti itu. Itu mungkin kalau menurut saya sih dari sisi itu mungkin pasti akan mengadopsi. Oke, terima kasih Pak Teki. Dan ini saya juga mau menyoroti mengenai material. Kebetulan kita ngobrolnya dengan Katalog Pro ya Pak, karena Katalog Pro kita tahu bersama ini kita platform untuk yang menunjang gimana kita bisa mendapatkan informasi tentang produk material. Nah, pertanyaan saya sebetulnya mengenai apakah ada kesempatan gitu ya teman-teman vendor material gitu ya tertarik, misalnya mungkin di sini juga ada teman-teman vendor material yang ikut di talkshow kita hari ini, mereka mau ikut berkolaborasi di dalam sayembara ini. Itu apakah dibuka kemungkinan itu? Mungkin Pak Teki, Pak Novan, Bu Irma gitu untuk bisa support atau berkolaborasi dalam bentuk apapun gitu ya yang bisa mereka manfaatkan di sayembara ini. Ya, gini, yang lebih tepat menjawab sepertinya ketua sayembaranya Pak Keng Tansil. Halo Pak Keng. Pak Keng sudah bisa live Pak? Tapi kalau pesan dari saya sih memang ini sebenarnya industri harus berlomba-lomba nih menjadi mitra kami nih. Betul, ya. Mitranya Bu, betul. Iya, karena ini suatu kesempatan yang luar biasa ya. Karena lengkap banget nih di sayembara ini begitu ya. Sayembara, akademisi, praktisi, semua tumplek menjadi satu. Jadi kami dengan senang hati bergembira sekali menunggu dapat bekerja sama dengan para mitra sponsor. Tapi yang lebih tepat menjawab adalah ketua sayembaranya. Silakan Pak Keng. Ya, silakan Pak Keng. Bu Sekjen yang tetap semangat, sudah jamnya ngantuk juga. Buat kawan-kawan, buat Pak Teki, selamat sore, baru jumpa lagi di tempat yang sama nih Pak Teki. Pak Novan, terima kasih penjelasannya dan teman-teman Katalog Pro yang sudah membuat acara ini sangat interaktif dan sangat menyenangkan, tidak membuat ngantuk saya. Biasanya saya udah ngantuk, ini nggak ngantuk nih, seru nih. Jadi kedepannya ini kita mungkin ada beberapa dengan Ibu Irma ada beberapa penguatan tentang sayembaranya agar lebih mencapai titik yang kita harapkan. Jadi harapan saya itu seperti Pak Novan, ada yang sedikit bahasanya Pak Novan itu realistis, ada yang tidak realistis ya, ada yang mimpi. Tapi intinya bahwa 2050 kita harus dapat kampus yang nyaman dan bahagia. Itu penting karena bahagia itu hidup panjang gitu kan. Jadi kehidupan tahun 2050 di kampus itu jangan membosankan, jangan jenuh. Yang sekarang nggak terbayang, mungkin kita harus bayangkan bersama, apalagi arsitek-arsiteknya harus membayangkan bagaimana manusia jiwa-jiwa muda di tahun 2050 itu mendapatkan suatu kampus yang betul-betul membuat spirit hidupnya makin tinggi, ya kan, makin inovatif. Nah, hari ini kita mulai memikirkan jangan sampai gedung yang direncanakan di tahun sekarang ini di 2050 menjadi museum atau mendekati gedung sejarah. Nah, ini yang saya harus hindari. Nah, itu jadi hati-hati itu para peserta, jangan sampai jadi gedung sejarah pada 2050. Ya. Jika nanti ada suatu alat di sini yang dari saya Sultan, nanti akan saya sampaikan. Ya. Ini saya seperti ini penjernih udara ini. Jernih udara yang dimana virus-virus bisa dihilangkan melalui alat ini. Nah, mudah-mudahan nanti kita ada acara lagi, kita sampaikan alat tahun 2050 yang benar-benar membuat udara menjadi sehat, kurang lebih begitu. Nah, jadi saya dari dekat saya juga penyimak. Nah, ini alatnya juga. Nah, seperti filter ya. Nah, ini yang kita coba lagi pikirkan untuk era tahun 2050. Dari saya seperti itu aja. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih Pak Kang. Berarti kalaupun ada memang teman-teman vendor material yang mau bermitra gitu ya Bu Irma, Pak Kang, berarti malah ini jadi kesempatan mereka selain untuk dalam tanda kutip nge-branding gitu materialnya, tapi juga mudah-mudahan pada saat acara ini jadi ada
punya kepikiran inovasi baru. Oh ternyata Betul. material kami ternyata mendapatkan masukan nih dari peserta bahwa karena saya yakin gitu ya kalau sayembara desain itu, apalagi tadi Pak Novan juga sampaikan tidak membatasi desain atau masukan-masukan mengenai material atau apapun gitu ya. Wah, ini akan jadi ide-ide baru ya Bu Irma ya. Betul. Nah itu justru feedback itu, insight itu yang juga mungkin pihak industri perlu mendapat gitu ya, insight yang seperti itu. Dan memang kesempatan ini sebenarnya ya alangkah baiknya dimanfaatkan ya untuk kepentingan positif dan kepentingan terbaik untuk kedua belah pihak begitu, Mas Bayu. Oke, baik. Nah, dan tadi yang sempat saya sampaikan nih Bu, mungkin ini pertanyaan yang cukup penting gitu, dan mungkin teman-teman yang hadir di sini juga sudah sempat mendapatkan flyer invitation-nya dari Katalog Pro. Nah, di flyer itu kan tercantum total hadiah Bu. Itu menurut saya untuk sebuah sayembara itu sangat besar gitu ya, 200 juta gitu. Nah itu mungkin kalau diizinkan, apakah ada pembagian profesionalnya berapa, mahasiswanya berapa, dan dari mahasiswa tuh ada juara 1, 2, 3, dan profesional juga ada juara 1, 2, 3, dan itu akan terbagi menjadi berapa skema hadiahnya seperti apa gitu, biar Pak Novan. Oke, baik. Ini ya tadi saya lupa masuk ke ini ya, hadiah ya. Ini teknis ya. Jadi ini ada 2 kategori, mahasiswa dan profesional ya, atau umum. Jadi di sini total itu kan 285 juta, dan untuk ini untuk profesional atau itu juara favoritnya pertama itu di 100 juta. Wow. Ya, yang kita nggak ada 2-3, tapi terbaik itu ada 2 masing-masing dengan nominal 30 juta. Jadi kita tidak ada 2-3, tapi terbaik. Kemudian ini ada juara harapan. Jadi harapan ini karena kan nanti ada 5 kategori yang kayak 5 peserta akan presentasi masing-masing kategori ya. Jadi semuanya yang berprestasi itu dapat hadiah gitu. Nah yang harapan ini dua-duanya mendapatkan hadiah 10 juta untuk kategori umum profesional. Jadi kalau di breakdown 100, 30, 10, 10. Total di 180. Nah, kemudian untuk kategori mahasiswa, untuk juara favoritnya pertama itu di 50 juta, kemudian terbaik itu ada 2, masing-masing 20 juta. Kemudian untuk harapan itu di 5 juta dan 5 juta. Jadi kalau di breakdown 50, 20, 5, total 100. Jadi total semua dari masing-masing semua kategori itu di 280 juta. Wah, itu sih udah sangat cukup ya untuk biaya sayembara. Soalnya gini Mbak Ziza, Mas Bayu, ini kan Disnatalis 50 tahun begitu ya Pak Teki. Jadi hadiahnya itu harus lebih dari 50. Itu sih udah kebayang tuh kan, budget bikin maket, budget bikin print-printan gitu kan. Nah itu udah ketutup tuh semuanya tuh Pak. Nggak usah yang 2 favorit lah gitu kan. Yang dapat 5 dan 10 juta udah cukup kan. Wah, itu luar biasa. Nah, ya silakan Ziza. Iya, yang saya mau tanya, mungkin saya mau tanya ke Pak Keng nih Pak. Balik lagi ke Pak Keng. Selain harapannya bisa mendapatkan ide-ide mengenai desain futuristik di kampus ITENAS, harapan Bapak apa sih Pak untuk sayembara desain futuristik ini Pak? Harapan saya yang muda-muda dan yang senior-senior bersinergi menciptakan suatu pemikiran bahwa mulai hari yang lalu, yang sudah berlalu mungkin 50 tahun yang lalu, pengalaman Aztec dan pembelajaran 50 tahun yang lalu sampai ini hari dikumpulkan bersama-sama, berpikir 20 tahun ke depan. Itu harapan saya. Jadi apa yang diterima nanti 20 ke depan itu adalah teknologi yang sangat canggih, mimpi-mimpi yang sangat indah, sangat yang membahagiakan, bukan lagi
begitu hari ini besok sama-sama melamun besok mau desainnya gimana ya, karena kita nggak pernah tahu desain seperti apa. Dengan pandemi ini diharapkan muncul kreativitas baru yang diharapkan membuat arsitektur Indonesia terutama menjadi lebih diperhitungkan lah di dunia ya. Jangan pikir kemana dunia luar, kita harus punya. Itu harapan saya. Makanya hadiahnya pun Bu Irma pesan jangan memalukan. Oh siap, sini ada Pak Muda yang memberi sponsor sama saya. Pak soal sayembara kita, dia harus pilih. Kenapa? Karena mikirnya susah gitu. Itu harapan saya. Jadi karyanya nggak harus benar-benar membanggakan lah. Kalau sampai tidak membanggakan, oh dapat juara pertama tapi karyanya biasa-biasa aja. Aduh, ini yang jadi pusing kepala saya ini. Jadi nggak sampai tujuannya. Jadi saya ingin ada karya yang 10 karya terbaik berlomba pantas mendapat hadiahnya gitu. Kalau nggak dapat karya biasa-biasa kan kita jadi malu ya, gagal ya sebagai arsitek. Waduh, nggak seimbang kayak gitu. Yang lebih keras itu ada saya. Wah, siap. Okay. Terima kasih Pak Keng. Justru sinergi antara teman-teman profesional dengan umum atau teman-teman dari mahasiswa dengan teman-teman profesional, justru itu yang diharapkan ya Pak ya. Nggak hanya kita desain bangunannya aja gitu. Sinergisitas agar desain kita itu menciptakan betul-betul 20 tahun yang datang, adaptif terhadap 20 tahun mendatang ya. Jadi memang mungkin para senior sini, Pak Teki sebagai dosen juga sama-sama belum kepikir, sama-sama kita pikir deh. Praktisi yang muda, yang tua mikir 20 tahun depan kayak gimana sih kampus gitu. Mungkin suasananya taman semua, nggak ada kelas barangkali ya. Udah nggak bawa laptop lagi, semua imajiner ya, kita nggak tahu lah. Itulah yang kita harapkan muncul lah. Oke, itu yang saya harapkan. Wah, terima kasih banyak Pak Keng. Berarti yang kita tangkap juga dari Pak Keng, selain aspek-aspek desain, aspek-aspek kota-kota, itu 30-20 tahun ke depan itu kan kita juga tahu itu udah 4 sampai 5 kali pemilihan tuh Pak ya. Nah itu mesti dipertimbangkan juga tuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Irma, Pak Novan, Pak Keng, dan Pak Teki. Terima kasih sekali lagi sudah memberikan informasi. Semoga sayembara ini banyak yang mengikuti dan juga sukses acaranya Bu. Dan juga terima kasih kepada teman-teman partisipan yang sudah mengikuti acara Protos hari ini. Sampai jumpa kembali di program acara Katapel lainnya. Di setiap hari Rabu jam 2 siang kita ada Product of the Week. Dan juga hari Jumat kita ada Protos. Dan nanti tanggal 30 September kita ada special talk show bersama Asahimas. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Go Pro with Pro.